Dan akhirnya kita menghadapi hari terakhir di minggu ini yang akan ditutup dengan beberapa rangkaian peristiwa yang sebetulnya saya tidak akan kaget karena kita juga sudah pernah membahas ini dari sejak hari Senin kemarin dan juga peringatan di pertengahan kemarin. Ya, kurang lebih kita bicara tentang geopolitik dan status yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar adalah apakah Hamas akan segera menyerahkan sandera atau justru akan membangkang dan akhirnya terjadilah konflik yang berkelanjutan. Oke, kita lihat. Ada beberapa poin juga yang harus diketahui terlebih dulu, terutama terkait dengan data ekonomi dan juga kemungkinan yang akan dihadapi sampai menjelang penutupan. Ini dia alasannya. So, penggerak market ada dua. Lagi-lagi kita bicara tentang data ekonomi, lalu kemudian ada peristiwa yang dikaitkan dengan pengumuman tarif, yaitu tarif Trump. Kali ini kita bicara tentang PPI. Setelah ditelusuri, data ekonomi seperti yang terlihat, datanya sebetulnya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Tapi coba perhatikan, yang saya compare adalah previous dengan data aktual. Jadi kenapa kita penting membandingkan ini? Karena kita sedang melihat proses ataupun progres dari suatu inflasi. Jadi kalau Anda perhatikan dari previousnya, datanya jelas mengalami penurunan dari 0,4 menjadi 0,3%. Sementara untuk PPI utama, itu juga mengalami penurunan dari 0,5 menjadi 0,4%. But anyway, data previous ini adalah data yang direvisi naik. Jadi sebelumnya seperti yang data core PPI awalnya ada di 0,2% atau lebih tepatnya 0,3% ya, 0,29 atau 0,3%. Kemudian juga untuk PPI utamanya yang ada di areal 0,3 atau 0,4%. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya lihat dari previous ada direvisi mengalami kenaikan, kemudian dengan aksi aktual yang sekarang ini malah relatif sedikit lebih turun. Maka inilah yang membuat kenapa market agak relatif tenang. Padahal sehari sebelumnya kita sudah dapatkan data CPI, inflasi konsumen yang kecenderungannya adalah lebih panas daripada perkiraan. Sehingga akhirnya mencoba untuk meredam apa yang diharapkan dari Fed, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga. Nah, tapi dengan data tadi malam, justru PPI agak sedikit melonggarkan ketegangan tersebut dan akhirnya mata uang US dollar yang tadinya sempat mengalami penguatan justru terjadi pembalikan ataupun ya kita bilang saja penguatan yang terbatas. Nah, di malam hari kita dengarkan pengumuman dari Donald Trump. Ini kaitannya reciprocal tarif, yaitu tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump. Satu sisi, sebetulnya ini tidak mengagetkan juga karena memang dalam satu minggu terakhir kita sering mendengarkan kalimat reciprocal tersebut. Kemudian juga yang disampaikan oleh Donald Trump kelihatannya juga ya lebih spesifik kepada masalah waktu lebih tepatnya. Jadi pasar melihat dengan pengumuman bahwa ini akan diberlakukan atau baru akan diberlakukan di bulan April, setidaknya ada jeda 1 bulan ke depan. Dan itu dianggap oleh pasar, wah ini berarti kemungkinan siasat lagi dan kemungkinan akan relatif bisa ditoleransi oleh mitra dagang ataupun bahkan bisa dikaitkan dengan probability untuk negotiable kembali atau bahkan sama kali tidak terjadi. Nah, kita tinggal tunggu ya di bulan Maret kalau tidak salah tanggal 4 kita akan lihat apakah kebijakan tarif untuk Kanada dan Meksiko itu langsung berlanjut atau tidak. Karena memang harusnya sudah berlaku dari sejak 4 atau 3 Februari tapi kemudian gagal karena ada negosiasi dan diundur 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kan sebetulnya ada syarat utama yang diharuskan atau diharapkan oleh Amerika terhadap Meksiko ataupun Kanada. Hal ini kaitannya dengan perbatasan ya. Jadi kita akan lihat di situ apakah mereka sudah memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Amerika atau tidak. Kalau tidak, berarti mau tidak mau kebijakan tarif tersebut akan segera bereaksi ataupun segera diberlakukan per tanggal 4 Maret. Dan bahkan kebijakan tarif untuk aluminium ataupun bahkan baja itu akan diberlakukan kurang lebih tanggal 12 Maret. Nah, kita tinggal lihat di sini beberapa rangkaian yang akan terjadi sampai ke bulan depan, termasuk juga di bulan April terkait dengan kebijakan timbal balik ini. Kalau misalkan ternyata ini betul-betul secara bertahap terus-menerus membayangi market, maka bukan mustahil dolar akhirnya akan menyerah dan kita akan lihat risk asset sebetulnya akan ada faktor tekanan. Ini berarti kaitannya dengan pasar saham. Tapi kita lihat ke depannya, setidaknya untuk saat ini agak sedikit reda. Oke, fokus minggu ini berarti kita tersisa dengan data retail sales nanti malam, termasuk juga progres untuk masalah perdamaian Rusia-Ukraina. Kalau 2 hari yang lalu, Trump sempat mengklaim Vladimir Putin sudah setuju dan tidak ada masalah untuk masalah proses perdamaian.
Tapi ada satu hal yang cukup lucu ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan pernyataan dari Zelensky yang ternyata justru menghasut Amerika untuk tidak percaya 100% kepada Putin. Apalagi kaitannya dengan perjanjian perdamaian. Ya, padahal yang diinginkan oleh Donald Trump adalah keduanya duduk bersama lalu kemudian bisa meluangkan ataupun bahkan mereda ego. Nah, tapi kita lihat apakah yang menjadi sumber masalah adalah Vladimir Putin atau justru Ukraina yang menjadi sumber masalah. Rasa-rasanya sih kalau misalkan progresnya berjalan lancar, berarti mungkin ini akan juga meredam dari sisi geopolitik yang relatif memanas. Tapi di sisi lain, belum tentu 100% kita akan bicara tentang hal tersebut akan terjadi. Nah, inilah bagian ataupun yang kita sempat bahas kemarin. Jadi kalau misalnya kita lihat ada faktor bullish dan juga faktor bearish atau faktor yang menyebabkan bull dan juga bearish. Ini kaitannya kalau kita lihat dari harga minyak. Dalam 1 atau 2 hari terakhir kita sempat melihat harga minyak turun dari level 73 menjadi 70 dolar, kemudian sekarang bertahan di level 71 dolar. So, dari 2 hari terakhir ada 2 poin pertama yang justru menekan harga minyak, yaitu kaitannya dengan prediksi ataupun proyeksi OPEC terkait dengan tingkat permintaan yang relatif stagnan dan itu bisa diartikan masih ada kendala. Kemudian terkait dengan geopolitik yang kemungkinan kaitannya dengan Rusia Ukraina yang dianggap hampir bisa dipastikan akan ada proses perdamaian. Jadi kalau itu yang terjadi berarti prosesnya akan setidaknya tidak mengganggu pasokan ya. Dan itulah yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya mulai penurunan. Nah yang terakhir ini teman-teman, Israel dan Hamas itu kita akan tinjau dan juga tunggu sampai deadline hari Sabtu. Karena Hamas punya deadline sampai hari Sabtu untuk melepaskan sandera Israel. Kalau tidak, seperti yang dikatakan oleh Donald Trump, kita akan melihat akan ada semacam neraka di sana yang konotasinya sebetulnya kita kaitkan dengan aksi militer besar-besaran oleh Israel atau mungkin juga melibatkan Amerika. Ya kita tinggal tunggu saja. Tapi pada dasarnya kalau tidak sepakat maka ini yang akan memicu kembali ketegangan geopolitik. Sehingga pada dasarnya itu akan mengganggu pasokan dan akhirnya harga minyak akan relatif mulai kenaikan. Tapi ingat ya, posisi yang dua atas itulah posisi fundamental realnya, sementara geopolitik yang memanas itu adalah mungkin efek sementara. Kecuali kalau tanpa diduga-duga ternyata Rusia dan Ukraina gagal atau batal melakukan kesepakatan damai. Nah, so yang sudah kita bahas juga di hari Senin, geopolitical event minggu ini, saya sengaja untuk blur semua yang terkait dengan konferensi Munich dan juga tarif universal, karena itu berarti sudah ya bisa dibilang sudah relatif bisa diabaikan. Fokus utamanya adalah terkait dengan Israel Hamas. Deadline hari Sabtu, berarti saya minta Anda untuk hati-hati kalaupun misalkan Anda transaksi minyak ataupun crude oil, maka kemungkinan sampai malam hari mungkin kita harus eksekusi ataupun close posisi. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah bisa saja kalau terjadi malah ternyata Hamas setuju untuk melepas sandera dan akhirnya tidak terjadi goncangan politik. Dan itu berarti harga minyak kecenderungannya akan mengalami penurunan, bukan mengalami kenaikan. Nah, tapi skenario yang paling panas adalah kalau misalkan Hamas tidak melepas sandera, maka baik harga minyak ataupun bahkan emas itu kemungkinan akan mulai kenaikan. Bahkan mungkin saja terjadi gap di hari Senin. Nah, jadi ini yang harus Anda perhatikan, terutama untuk kecukupan dana. Jadi jangan sampai Anda gambling ataupun mempertaruhkan hanya karena kemungkinan potensi perang. Tapi padahal perang juga belum tentu terjadi. Nah, sementara itu Citigroup ternyata sesuai dengan apa yang kita bahas selama ini. Kaitannya dengan proyeksi mereka melihat ada harga kemungkinan turun sampai level 60 dolar dan bertahan di kisaran 60 sampai 65 dolar. Nah, ini kaitannya kalau misalkan diasumsikan di paruh kedua tahun 2025, ternyata peperangan tersebut bisa dikatakan selesai atau mungkin reda. Ini kaitannya dengan Rusia Ukraina yang sudah selama 3 tahun terakhir ini membayangi market, sehingga kalau misalkan dilihat Citi kelihatannya cukup yakin, cukup optimis bahwa perdamaian akan terjadi. Perang berhenti berarti harga minyak relatif ya bisa dibilang pasokan akan melimpah, kemudian dengan tingkat permintaan yang masih lemah maka kecenderungannya adalah harga minyak akan cenderung turun. Jadi level 60-65 saya rasa cukup wajar, walaupun yang kita lihat bisa ekstrim lebih rendah daripada level 60 dolar. Tapi kita lihat ya progresnya kurang lebih minggu depan ataupun ya setidaknya di akhir pekan terlebih dulu. Kita ingin tahu terlebih dulu apa yang terjadi pada Hamas dan Israel. Kalau tidak ditemukan kesepakatan, berarti akan ada kenaikan lebih dulu, dan rally itu akan lebih cepat, mungkin muncul 75 atau bahkan 80 dolar, sebelum akhirnya kembali ke faktor fundamental biasanya. Dan itu berarti kecenderungan upaya dari Trump untuk menekan harga minyak, karena dia sangat ingin melihat harga minyak rendah,
perang selesai dan kemudian inflasi lebih rendah, sehingga akhirnya bisa membuat suku bunga relatif lebih rendah. So, semua tersolvkan seperti itu. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini kita akan fokus dengan data GDP zona Eropa yang diperkirakan stabil, tapi juga ini catatannya, beberapa kali saya lihat dari data GDP ini tidak terlalu meyakinkan, sehingga kalaupun terjadi penguatan pada euro, kelihatannya itu lebih kepada dorongan dari tekanan atau ya bisa dibilang pelemahan mata uang US dollar. Nah, nanti malam kita akan lihat dari sisi retail sales Amerika, apakah ini akan mendukung pelemahan lebih lanjut dari US dollar atau justru akan menjadikan pembalikan. Satu sisi teman-teman, ini kaitannya dengan strategi untuk hari ini. Bisa saja kalau misalkan datanya relatif lebih kuat, maka itu akan menekan indeks saham, juga emas, tapi catatannya adalah indeks saham akan lanjutkan penurunan, tapi emas akan berbalik rebound. Kenapa? Karena alasannya sederhana, yaitu geopolitik di akhir pekan. Jadi saya minta Anda hati-hati, strategi sampai sore hari ini atau bahkan sampai data retail sales mungkin akan berubah menjelang penutupan sesi New York.